Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Kurniawan dari kelas Agroteknologi A NPM 1930027. Di sini saya akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah biologi tanah. Soal nomor 1 yaitu jelaskan daur nitrogen dengan bantuan mikoriza yang diaplikasikan pada tanah sawah yang terdegradasi. Oke, saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 1. Di sini saya akan membahas sedikit tentang daur nitrogen terlebih dahulu. Gas nitrogen merupakan gas yang paling banyak komposisinya di atmosfer bumi. Nitrogen dalam bentuk gas, rumusnya yaitu N2. Gas nitrogen yang ada di alam dapat diikat oleh bakteri fiksasi nitrogen. Kebanyakan bakteri pengikat hidup pada tanaman polong-polongan atau leguminosae. Pada tanaman polong-polongan, di akarnya terdapat bintil-bintil. Pada bintil-bintil akar tersebut hidup beberapa bakteri, yaitu Rhizobium atau bakteri Azotobacter. Nitrogen dipergunakan untuk meningkatkan metabolisme tumbuhan atau bisa juga sebagai proses asimilasi. Itu sedikit ulasan tentang daur ulang nitrogen. Selanjutnya, pemberian mikoriza sangat berpengaruh pada penyerapan unsur hara N atau nitrogen. Hal ini karena akar bersimbiosis dengan mikoriza sehingga mikoriza mampu meningkatkan perluasan bidang serapan hara N dan air, terutama meningkatkan unsur hara N. Serapan air yang lebih besar oleh tanaman yang bermikoriza dapat membawa unsur hara N mudah larut sehingga serapan hara N meningkat. Dengan peningkatan penyerapan hara N yang meningkat, maka pertumbuhan tanaman akan sangat bagus. Karena di dalam tanaman, nitrogen berfungsi sebagai komponen utama, yaitu protein, hormon, klorofil, dan enzim-enzim esensial untuk kehidupan tanaman. Tanaman bermikoriza memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap lahan kekeringan, ditandai dengan kandungan air di dalam jaringan dan transpirasi yang lebih besar. Sehingga apabila penyerapan unsur hara N dan air meningkat, maka lahan sawah yang mengalami terdegradasi atau kerusakan bisa kembali subur atau normal. Itulah jawaban untuk nomor 1 dari saya. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, selanjutnya yaitu nomor 2. Soalnya yaitu jelaskan proses penyediaan unsur hara P pada tanah masam oleh bakteri pelarut fosfat atau BPF. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Produktivitas tanaman tergantung kepada nutrisi tanaman yang sebagian besar diambil dari dalam tanah. Salah satu unsur nutrisinya yaitu unsur P atau fosfor.
merupakan unsur hara yang esensial bagi tanaman yang ketersediaannya dipengaruhi oleh pH tanah. Fosfor relatif tidak mudah tercuci seperti nitrogen, tetapi karena pengaruh lingkungan, maka statusnya dapat berubah dari P yang tersedia bagi tanaman menjadi tidak tersedia bagi tanaman. Pada tanah yang masam, sebagian besar dari fosfor yang diberikan akan bersenyawa dalam bentuk Al atau Fe yang tidak larut dan tidak tersedia pada tanaman. Apabila ketersediaan unsur P dapat diusahakan dari residu yang ada melalui aplikasi bioteknologi dengan memanfaatkan mikroorganisme tanah yang potensial dan ramah lingkungan, sering disebut dengan pupuk hayati, tentunya akan sangat berarti dalam peningkatan produksivitas tanaman dan penghematan pemakaian pupuk fosfor. Bakteri pelarut fosfat atau BPF merupakan salah satu mikroorganisme tanah yang dapat memperbaiki penyediaan P pada tanah masam dengan menghasilkan asam organik, sehingga kelarutan A dan Al dan Fe dapat diturunkan karena adanya pengikatan oleh asam organik. Asam-asam organik tersebut akan membentuk senyawa kompleks dengan ion V dan Al, sehingga unsur P akan dibebaskan dan menjadi tersedia bagi tanaman. Pengaruh bakteri pelarut fosfat terhadap tanaman tidak hanya dapat meningkatkan ketersediaan P, tetapi juga memiliki kemampuan dalam menghasilkan zat pengatur tumbuh, terutama oleh mikroorganisme yang hidup pada permukaan akar. Dengan bantuan bakteri pelarut fosfat yang dapat menghasilkan asam organik, maka zat besi dapat diturunkan, sehingga ketersediaan unsur P pada tanah masam dapat diperbaiki dari yang awalnya memiliki pH rendah kurang dari antara 6,5 sampai 75 menjadi tanah yang memiliki pH yang ideal. Itulah untuk jawaban nomor 2. Sekian jawaban singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.